Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring Matematika kelas 11. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kuasa, yaitu titik kuasa, kemudian garis kuasa dan juga berkas lingkaran, di mana materi ini adalah merupakan materi tambahan atau pengayaan di bab lingkaran. Dan yang selengkapnya silakan kalian saksikan video berikut ini. Baik, untuk materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai kuasa dan berkas lingkaran. Yang pertama adalah kuasa lingkaran. Kuasa lingkaran itu menggambarkan titik di mana letak terhadap lingkarannya. Misalkan ada sebuah titik, kemudian kita tentukan kuasanya, artinya sama saja menentukan titik tersebut terhadap lingkarannya. Nah, ini sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya, kalian bisa lihat. Di mana untuk menentukan letak sebuah titik tinggal kita substitusikan. Nah, kalau substitusikan ke persamaan lingkaran yang diketahui. Kalau memang hasilnya sama dengan 0 berarti pada lingkaran. Kalau hasilnya lebih dari 0 berarti di luar lingkaran, atau kurang dari 0 berarti di dalam lingkaran. Nah, kemudian yang kedua adalah garis kuasa. Garis kuasa itu adalah garis yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa yang sama terhadap dua buah lingkaran. Nah, persamaan garis kuasanya apabila ada dua persamaan lingkaran, di mana persamaan lingkaran pertamanya ini saya tulis secara umum saja, x kuadrat plus y kuadrat plus a1x plus b1y plus c1 sama dengan 0. Lingkaran keduanya adalah x kuadrat plus y kuadrat plus a2x plus b2y plus c2 sama dengan 0. Maka persamaan garis kuasanya itu adalah L1 dikurangi L2 sama dengan 0. Nah, garis kuasa itu sendiri kalau digambarkan, contoh misalkan ini ada dua buah lingkaran. Nah, garis kuasa itu berarti dia merupakan tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa yang sama terhadap lingkaran. Ya, ini persamaan garis kuasanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah berkas lingkaran, yaitu berkas lingkaran. Kalau saya jelaskan mengenai pengertiannya, itu adalah sejumlah lingkaran yang dibuat dari garis kuasa. Sejumlah lingkaran yang dibuat dari garis kuasa. Nah, secara umum persamaan berkas lingkarannya itu dibuat dari perpotongan dari dua buah lingkaran. Lingkaran pertama dan lingkaran kedua, titik potongnya, ya, itu kemudian berkas lingkarannya dirumuskan dengan L1 ditambah lambda L2, atau lingkaran pertama ditambah lambda lingkaran kedua sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian saksikan contoh soal berikut ini. Contohnya ini saya ambilkan dari LKS, yaitu halaman 31. Kalau di LKS nomor 2, tapi ini saya nomor 1 karena nomor 1 dan nomor 2 contoh soalnya itu sama, saya ambil satu saja. Tentukan kuasa dan letak titik min 3,2 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 4y min 27 sama dengan 0. Nah, tentukan kuasa. Kuasa kalau disuruh menentukan kuasa, maka tinggal substitusikan titik min 3,2 ke dalam lingkaran ini, ya. Nanti hasilnya apa? Ini maka kita substitusikan ke x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 4y min 27. Tinggal kita ganti saja. X nya adalah min 3, y nya adalah 2. Berarti min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat min 2 kali min 3 ditambah 4 kali y nya adalah 2 dikurangi 27. Tinggal kita selesaikan saja operasinya. Berarti min 3 kuadrat itu adalah 9 ditambah 4. Min 2 kali min 3 itu adalah 6 ditambah 4 kali 2 8 dikurangi 27. Nah, kemudian berarti 9 tambah 4 adalah 13 19 tambah 8 27 dikurangi 27 adalah 0. Jadi kuasanya itu adalah 0 kalau disuruh menentukan kuasanya. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, letak titik min 3,2. Nah, letak titik ini kita lihat dari kuasanya. Kuasanya berapa? Karena kuasanya 0, berarti letaknya adalah pada lingkaran, seperti dulu yang pernah saya jelaskan.
Jadi letak dari titik terhadap lingkaran itu tergantung kuasanya. Kuasanya lebih dari 0 berarti di luar lingkaran, sama dengan 0 berarti pada lingkaran, dan kurang dari 0 berarti terletak di dalam lingkaran. Itu adalah jawaban nomor 1. Nah, kemudian yang kedua, diketahui persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat min 6x, ini masih ada kelanjutannya ya, plus 2y min 6 sama dengan 0, dan x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 10y plus 1 sama dengan 0. Pertanyaannya adalah tentukan persamaan garis kuasa. Nah, persamaan garis kuasa itu tadi rumusnya tinggal kita kurangkan saja, L1 kurangi L2. Persamaan garis persamaan lingkaran pertama dikurangi persamaan lingkaran kedua sama dengan 0. Berarti ini L1 nya, kemudian keduanya ini. Atau sederhananya tinggal dieliminasi saja ya, x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 2y min 6 sama dengan 0. Ini yang pertama. Yang keduanya adalah x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 10y plus 1 sama dengan 0. Nah, lalu gimana Pak? L1 nya apakah yang pertama? Tidak. Ini misalkan ini L2 nya, ini L1 nya juga nggak masalah, nggak apa-apa ya. Tinggal kita kurangkan saja, x kuadrat kurang x kuadrat habis, y kuadrat kurang y kuadrat habis, min 6x min 2x berarti min 8x, 2y dikurangi min 10y berarti plus 2 ditambah 10 adalah plus 12y, kemudian min 6 min 1 adalah min 7 sama dengan 0. Jadi persamaan garis kuasanya adalah min 8x plus 2y plus 12y min 7 sama dengan 0. Nah, kalau persamaan lingkarannya belum ada, misalkan diketahui pusat dan jari-jarinya, berarti harus dicari terlebih dahulu persamaan lingkarannya. Nah, berarti jawaban yang kedua, persamaan garis kuasanya adalah min 8x plus 12y min 7 sama dengan 0. Contoh yang ketiga, diketahui lingkaran pertama persamaannya x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 6y plus 3 sama dengan 0, dan L2 nya x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 2y min 17 sama dengan 0. Pertanyaannya tentukan, yang pertama adalah titik pada sumbu y. Titik pada sumbu y yang mempunyai kuasa sama terhadap dua lingkaran. Kemudian yang B-nya adalah kuasa dari titik tersebut ya. Langkah pertama untuk menentukan yang A, menentukan titik pada sumbu Y-nya, kita tentukan terlebih dahulu persamaan garis kuasanya. Ingat seperti tadi, tinggal dikurangkan saja. Cara pengurangannya yang paling sederhana, dieliminasi, kayak eliminasi ya, x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 6y plus 3 sama dengan 0. Yang kedua x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 2y min 17 sama dengan 0. Kita kurangkan, x kuadrat kurang x kuadrat habis, y kuadrat juga, 4x kurangi 6x berarti min 2x, min 6y dikurangi min 2y berarti min 4y, kemudian 3 min 17 berarti plus 20 sama dengan 0. Ini adalah garis kuasanya. Ingat di sini garis kuasanya. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan titik pada sumbu Y. Ingat, titik kalau terletak di sumbu Y, contohnya seperti ini, misalkan ini titik, misalkan titiknya 2 ya. Ini koordinatnya adalah 0,2. Titik kalau terletak di sumbu Y itu berarti x-nya adalah 0. Betul apa tidak? Ya, seperti itu kan. Nah, sehingga di sini titik pada sumbu Y-nya, syaratnya kita sudah punya petunjuk, yaitu x-nya sama dengan 0. Kita substitusikan ke garis kuasanya, yaitu min 2x min 4y plus 20 sama dengan 0. X-nya kita ganti 0, sehingga min 2 kali 0 min 4y. Ini langsung saya pindahkan ruas, berarti min 20. Min 2 kali 0 habis atau 0, min 4y sama dengan min 20 ya, sehingga y-nya adalah min 20 bagi min 4 atau sama dengan 5. Sehingga titik pada sumbu Y-nya yang mempunyai kuasa sama itu adalah 0,5 ya. Jadi yang A terjawab. Kemudian pertanyaan B-nya, kuasanya berapa?
kuasa pada titik 0,5, cara menentukannya bisa disubstitusikan ke salah satu. Bisa pertama, bisa yang kedua. Substitusi saja, X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 5. Misal saya substitusikan ke lingkaran pertama, X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 6Y plus 3. Ya. Berarti 0 kuadrat ditambah 5 kuadrat plus 4 kali 0 min 6 kali 5 plus 3. Ya, 0 kuadrat habis, 0. 5 kuadrat 25, 4 kali 0, 0 min 30 plus 3, sehingga kuasanya adalah min 2. Nah, kuasanya min 2 berarti kalau ada pertanyaan kelanjutannya, titik dari 0,5 itu terletak di mana? Apakah di dalam lingkaran atau di luar lingkaran? Tinggal kita lihat dari kuasanya. Karena kuasanya min 2 berarti terletak di dalam lingkaran. Contoh soal yang terakhir, yang keempat, ini tentang berkas lingkaran. Diketahui L1 atau persamaan lingkaran pertama dan persamaan lingkaran keduanya di sini sudah saya tuliskan. Nah, dua lingkaran ini saling berpotongan. Pertanyaannya, tentukan persamaan berkas lingkaran melalui titik potong tersebut dan melalui titik 2,1. Ingat, berkas lingkaran tadi itu rumusnya persamaan berkas lingkaran itu persamaan berkas lingkaran itu rumusnya tadi adalah L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0. Ingat, kita tidak usah menentukan titik potong dari kedua lingkaran tersebut. Sudah ada rumusnya. Yang pertama kita lakukan adalah mencari lambdanya, ya. Tetap kita masukkan L1 ditambah lambda M2, lambda L2. L1-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y min 6, kemudian ditambah lambda kali L2-nya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 6Y min 4 sama dengan 0. Kemudian mencari lambdanya gimana? Kita substitusikan dari titik yang diketahui. Titiknya adalah 2,1, yaitu substitusi titik 2,1 ke berkas persamaan lingkarannya. X-nya kita ganti 2, Y-nya kita ganti 1, sehingga menjadi berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat min 2 kali 2 dikurangi 4 kali 1 dikurangi 6 masih ditambah lambda, ya, untuk mencari lambdanya. X kuadratnya berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 4 kali 2 dikurangi 6 kali 1 kurangi 4 sama dengan 0, ya. Kita selesaikan, berarti 4 ditambah 1 dikurangi 4, kemudian dikurangi 4 lagi, kemudian dikurangi 6 ditambah lambda kali 2 kuadrat itu 4 ditambah 1 ditambah 8 dikurangi 6 kurangi 4 sama dengan 0. Ini kalau kita operasikan 4 tambah 1 5, 5 kurangi 4 berarti 1, 1 kurangi 4 itu min 3, min 3 min 6 berarti min 9. Min 9 saya pindahkan ruas berarti 9, ya. Saya pindahkan ruas langsung berarti 9. Nah, lambdanya kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung, berarti 5, 13 kurangi 10 berarti 3, ya. 3 lambda sama dengan 9. Nah, sehingga lambdanya ketemu yaitu di sini berarti 3 lambda sama dengan 9, maka lambdanya adalah 9 bagi 3 atau sama dengan 3. Nah, kalau sudah, tinggal kita kembalikan lagi ke persamaan berkas lingkarannya di sini. Lambdanya kita ganti dengan 3, ya. Berarti X kuadrat, ini persamaan berkas lingkarannya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y min 6 ditambah 3 kali X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 6Y min 4 sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan saja, ya. Langsung saja saya tuliskan bahwa di sini ketemunya nanti adalah kalau dioperasikan berarti 2x kuadrat plus 2y kuadrat plus 5x min 11y min 9 sama dengan 0.
Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share melalui Microsoft Teams. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.